Di video kali ini saya Andini Herlianti Ningkol dengan NIM 20504010 akan membahas tugas mandiri 6 mata kuliah kalkulus vektor dengan judul kelengkungan dan komponen percepatan. Nah, yang pertama kita membahas tentang kelengkungan. Kelengkungan atau surfatur adalah suatu bilangan yang menyatakan seberapa tajam suatu kurva melengkung. Sebuah garis mempunyai kelengkungan 0, sementara sebuah kurva yang melengkung tajam tentu mempunyai kelengkungan yang besar. Bisa kita lihat dari gambar, kelengkungan 0, kelengkungan kecil, dan kelengkungan besar. Selanjutnya, untuk terlebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B, misalkan RT sama dengan FTI ditambah GTJ sama dengan vektor FT, GT adalah vektor posisi untuk titik P sama dengan PT pada bidang. Kita andalkan R aksen T ada dan kontinu dari R aksen T tidak sama dengan 0 pada selang A, B. Maka ketika T meningkat, P akan berbentuk sebuah kurva mulus dan panjang lintasan S, HT dari PA ke PT dinyatakan dengan S sama dengan HT sama dengan integral dari A sampai T akar FU kuadrat ditambah GU kuadrat DU sama dengan integral A sampai T nilai mutlak R aksen U nilai mutlak DU. Selanjutnya, laju titik yang bergerak adalah ds per dt sama dengan nilai mutlak R aksen T sama dengan nilai mutlak Vt. Karena R aksen T tidak sama dengan 0, maka nilai mutlak Vt lebih dari 0, sehingga S akan meningkat ketika T meningkat. Selanjutnya, S sama dengan HT mempunyai inverse T sama dengan H inverse S dan ds per dt sama dengan 1 per ds per dt sama dengan 1 per nilai mutlak Vt. Misalkan TT yang disebut vektor singgung satuan atau unit tangen vektor di PT didefinisikan TT sama dengan R aksen T per nilai mutlak R aksen T sama dengan Vt per nilai mutlak Vt. Ketika PT bergerak di sepanjang kurva, vektor satuan TT akan mengubah arahnya. Tingkat perubahan T terhadap panjang busur S, dalam hal ini dt per ds disebut vektor kelengkungan atau subfaktor vektor di P. Kelengkungan atau kappa di P didefinisikan sebagai besaran dari dt per ds, yaitu kappa sama dengan mutlak dt per ds. Maka berdasarkan aturan rantai, dt per ds sama dengan dt per dt dikali dt per ds sama dengan t aksen T per nilai mutlak Vt. Jadi, kappa sama dengan nilai mutlak dt per ds sama dengan mutlak t aksen T per mutlak Vt sama dengan mutlak t aksen T per mutlak R aksen T. Nah, selanjutnya kita masuk dalam jari-jari dan pusat kelengkungan. Misalkan P suatu titik pada kurva bidang dengan kelengkungan kappa tidak sama dengan 0. Lingkaran yang bersinggungan dengan kurva P dan memiliki kelengkungan yang sama di titik tersebut. Pusat lingkaran akan terletak di sisi cekung kurva. Lingkaran ini disebut lingkaran kelengkungan. Jari-jari lingkaran atau R sama dengan 1 per kappa dinamakan jari-jari kelengkungan dan pusat lingkaran dinamakan pusat kelengkungan. Selanjutnya kita masuk di rumus-rumus lain untuk kelengkungan. Misalkan Pi melambangkan sudut yang diukur berlawanan arah jarum jam dari I ke T, maka T sama dengan cos Pi ditambah sin Pj, sehingga dt per dP sama dengan min sin Pi I ditambah cos Pj. dt per dP adalah sebuah vektor satuan atau panjang I1 dan T kali dt per dP sama dengan 0. Di samping itu juga, kappa sama dengan mutlak dt per ds sama dengan mutlak dt per dP dikali dP per ds sama dengan mutlak dt per dP kali mutlak dP per ds. Akibatnya, kappa sama dengan mutlak dP per ds. Rumus untuk kappa ini membantu pemahaman intuitif kita mengenai kelengkungan, yaitu mengukur tingkat perubahan Pi terhadap S. Selanjutnya, teorema sebuah kurva dengan persamaan vektor RT sama dengan FTI ditambah GTJ
yakni dengan menggunakan persamaan parametrik X sama dengan Ft dan Y sama dengan Ct, maka kappa sama dengan mutlak X aksen Y double aksen kurang X double aksen Y aksen per X aksen kuadrat ditambah Y aksen kuadrat pangkat 3/2. Secara khusus, jika kurva tersebut mempunyai grafik Y sama dengan Gx, maka kappa sama dengan mutlak Y double aksen per 1 tambah Y aksen kuadrat pangkat 3/2. Bagian utama menunjukkan pendiferensian terhadap T pada rumus pertama dan terhadap X pada rumus kedua.